Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ana Agung Satya Paranata dengan NIM 1902612071, dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, periode 14 September 2020 sampai 20 September 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perioperatif dan preoperatif. Yang pertama yaitu perioperatif, di mana definisinya yaitu perawatan pasien yang bersifat multidisiplin, mulai dari persiapan operasi hingga kondisi pasien pulih seutuhnya, dan perawatan di luar dari tindakan dan prosedur operatif yang dijalankan. Tujuan dari perioperatif ini yaitu mempersiapkan pasien untuk perawatan para, intra, atau durante, dan pasca operasi dari pasien yang bertujuan untuk mencapai kondisi ideal dari pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Perioperatif ini terdiri dari tiga, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Di mana perioperatif yaitu persiapan sebelum dilakukan operasi, evaluasi keadaan pasien. Yang kedua yaitu intraoperatif, yaitu melakukan pemantauan terhadap pasien saat operasi sedang berlangsung. Dan postoperatif yaitu pemulihan pasien setelah atau pasca operasi hingga kondisi pasien telah ideal kembali. Kesempatan kali ini saya akan juga menjelaskan mengenai preoperatif lebih lanjut, yaitu yang pertama yaitu mengenai tujuannya, di mana untuk membangun hubungan antara dokter dengan pasien, yang kedua untuk mendokumentasikan kondisi sistem organ yang dimiliki oleh pasien, yang ketiga itu menilai status kesehatan pasien secara menyeluruh, yang keempat menemukan kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah pada pasien, yang kelima yaitu kesempatan untuk optimalisasi atau mengurangi angka morbiditas atau mortalitas dari perioperatif. Selanjutnya itu membantu menentukan rencana perawatan perioperatif, juga untuk memberi edukasi pasien dengan harapan untuk mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan dari kondisi pasien tersebut, dan juga pengurangan biaya, lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan juga peningkatan kepuasan dari pasien tersebut. Preoperatif memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu raport, riwayat preoperatif, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, inform consent, persiapan preoperatif, dan premedikasi. Komponen yang pertama yaitu komponen raport, di mana pada komponen raport ini kita harus memberikan penjelasan terkait metode anestesi yang akan dilakukan, rencana penanganan nyeri pasca operasi, risiko tindakan, di mana penjelasan ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, serta tidak menggunakan istilah-istilah medis. Serta juga di sini kita harus mendiskusikan mengenai kecemasan pasien mengenai prosedur anestesi atau pembedahan yang akan dilakukan, seperti rasa takut mengingat trauma saat pembedahan atau terbangun nanti saat operasi. Riwayat preoperatif, di mana ada anamnesis mengenai riwayat penyakit saat ini atau penyakit lainnya, yang di mana menggunakan Secret 7 dan Basic 4. Yaitu yang pertama itu lokasi, di mana lokasinya, apakah menyebar atau tidak, juga onsetnya, kapan terjadinya, berapa lama sudah terjadi, atau kronologisnya. Kuantitas dari keluhannya itu apakah ada faktor yang memperingan atau pemberat juga, adanya kualitas dari keluhannya tersebut seperti apa, dan juga analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Buat preoperatif yaitu riwayat penyakit lainnya, penyakit serupa sebelumnya, seperti riwayat penyakit kronis, seperti diabetes mellitus, ataupun lainnya, riwayat pengobatan yang pernah digunakan sebelumnya, riwayat anestesi dan pembedahan, seperti obat-obatan anestesi apa yang pernah digunakan sebelumnya, maupun pembedahan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada pasien perempuan, dapat ditanyakan riwayat menstruasi maupun riwayat kehamilan dan persalinan jika sudah pernah bersalin. Juga kita harus tanyakan riwayat penyakit keluarga dari pasien tersebut. Kita juga dapat menanyakan riwayat kebiasaan khusus dari pasien tersebut seperti yaitu ada merokok, di mana efek kardiovaskulernya seperti penyakit vaskular perifer, koroner, dan cerebrovaskuler, di mana nikotin dapat meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner. Selanjutnya efek respirasi seperti karsinoma paru, PPOK, gangguan mukosiliar, atau dahaknya yang kental, dan hiperaktif dari airway-nya. Pentingnya saksian saat anestesi, yaitu intubasi dan ekstubasi, di mana penghentian merokok ini sebelum prosedur sangat penting karena
Jika dihentikan selama 12 jam sebelum operasi, dapat mengurangi karboksi Hb. Jika 2 hari sebelumnya, dapat mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi hati siliar. Jika 2 minggu sebelum operasi, maka mengurangi volume sputum. Jika 2 bulan sebelumnya, di mana itu adalah waktu ideal relaxation-nya, untuk mengurangi risiko bronkospasme dan sekresi bronkial. Selain itu juga dapat konsumsi alkoholnya, di mana dapat terjadi intoksikasi akut, di mana meningkatnya efek obat sedatif, opioid maupun anestesi, di mana efeknya akan memanjang dan diperlukan nantinya pengurangan dosis obat. Atau alkoholik kronik yang dapat menyebabkan kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hati, dan gastritis. Adanya ketergantungan obat seperti marijuana, kokain, dan heroin, di mana ini harus ditangani dengan penanganan withdrawal syndrome. Selanjutnya itu riwayat pengobatan dari pasien tersebut. Kita harus menanyakan mengenai riwayat alergi dan intoleransi pada pasien. Kita harus menanyakan alergen maupun reaksi tubuh saat terjadinya alergi. Apakah seperti terjadi gatal, kemerahan pada mata, mungkin bibir bengkak, kesulitan bernapas, hingga apakah pernah terjadinya shock, serta pengobatan yang diperoleh untuk mengatasi alergi tersebut. Interaksi obat dengan anestesi pun dapat terjadi, misalnya opioid dengan antikolinergik, di mana itu akan menurunkan motilitas gastrointestinal, selanjutnya akan menyebabkan meningkatnya absorpsi obat yang diberikan secara peroral. Ada juga interaksi antara obat trisiklik antidepresan, seperti menghambat reuptake norepinefrin, serotonin, dopamin di celah sinap, di mana bila diberikan dengan opioid, terutama meperidin, akan menyebabkan meningkatnya analgesia dan risiko depresi nafas. Riwayat anestesi dan pembedahan juga harus ditanyakan untuk bertujuan mengetahui riwayat anestesi sebelumnya. Seperti operasinya atau anestesinya itu menggunakan anestesi general, regional, maupun lokal, kapan dan di mana dari pembedahan itu berlangsung, komplikasi yang pernah terjadi, maupun analgetik pasca operasinya, apakah dipasang infus kontinu, epidural, oral, maupun lain-lainnya. Riwayat kehamilan dan persalinan, di mana kita dapat menanyakan menstruasinya ataukah menopausnya sudah terjadi pada usia berapa, siklus terakhir menstruasinya kapan, volumenya bagaimana, siklus menstruasinya itu reguler atau tidak. Kita juga dapat menanyakan hari pertama haid terakhir, di mana kita harus mewaspadai terhadap obat anestesi yang dapat menghambat organogenesis pada ibu hamil trimester yang pertama. Kita juga dapat menanyakan riwayat persalinan sebelumnya, apakah secara normal maupun dilakukan secara seksiu sesaria, terkait juga pembiusan yang digunakan, maupun riwayat abortus yang pernah dialami oleh ibu tersebut. Kita juga dapat menanyakan riwayat sistem organ dari sistem saraf pusat, sistem respirasi, kardiovaskular, gastrointestinal, urogenital, dan muskuloskeletal dari pasien tersebut. Kita juga dapat menanyakan mengenai riwayat keluarga dari pasien tersebut. Hal ini guna untuk mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi, porfiria, hipertermia maligna, hiperkolesterolemia, abnormalitas kolinesterase, miastenia gravis, dan pada populasi khusus adanya Jehovah Witness. Kita juga harus menanyakan riwayat makan dan minum terakhir. Kita harus mengetahui jenis serta jumlah makanan yang dikonsumsi oleh pasien tersebut. Harus dilaksanakan puasa prabedah, di mana puasa prabedah merupakan periode di mana pasien tidak diperbolehkan menerima asupan cair maupun padat secara peroral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan dilaksanakan. Puasa prabedah ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko aspirasi, paru, dan komplikasi lainnya. Di mana puasa ini ada bahan makanannya dan periode puasa minumnya yang dapat dilihat pada tabel pojok kiri bawah ini, di mana bahan makanannya seperti air mineral, periode puasa minumnya itu selama 2 jam, air susu ibu, periode puasa minumnya selama 4 jam, untuk formula bayi, periode puasa minumnya selama 6 jam, untuk susu, periode puasa minumnya selama 6 jam, untuk makanan ringan, periode puasa minumnya selama 6 jam, dan makanan yang digoreng, makanan yang berlemak, dan juga daging, perlu penambahan waktu puasa 8 jam atau lebih. Untuk mengatasi hal-hal lainnya, seperti ada pasien dengan kontraindikasi untuk dilakukan puasa, dapat diberikan obat-obatan, dan juga beberapa contohnya di sini. Seperti dapat diberikan stimulan gastrointestinal, metocloproramid, dapat diberikan juga blokade sekresi asam lambung seperti obat simetidin, ranitidin, omeprazol, dan lansoprazol. Dapat diberikan obat antasida seperti sodium sitrat maupun magnesium trisiklat,
Untuk obat antiemetik atau obat anti muntah yang biasa digunakan itu adalah ondansetron. Untuk antikolinergik seperti atropin, skopalamin, glikoporatif, dan juga kombinasi obat-obat di atas juga dapat diberikan, namun itu tidak rutin untuk digunakan. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan fisik, di mana kita harus menilai vital sign seperti tekanan darah, nadi, laju nafas, suhu, dan nyeri dari pasien tersebut. Kita juga harus menilai tingkat kesadaran dari pasien tersebut. Kita harus menilai airway dari pasien tersebut dengan skor Malampati dan kriteria Lemon. Kita harus menilai jantung dan paru-paru dari pasien, sistem saraf, dan sistem lainnya yang terpengaruh akibat penyakit atau riwayat penyakit dari pasien tersebut. Apabila terhadap trauma pada saat pemeriksaan atau ada trauma lain, apabila ada kelainan kongenital, kita harus mencari kelainan tersebut dengan metode faktorial, di mana itu V-nya adalah vertebra anomalis, A-nya adalah anal atresia, C-nya adalah kardiovaskuler anomalis, D-nya adalah tracheoesophageal fistule, R-nya adalah renal dan atau radial anomalis, dan juga L-nya limb defect. Pemeriksaan airway dapat dilakukan dengan Lemon Airway Assessment Method, di mana nilai lebih dari atau sama dengan 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan dalam penggunaan intubasi. Video laryngoskop untuk membantu manajemen airway pada pasien tersebut. Di mana kriteria Lemon ini yaitu L, look externally, di mana kita harus melihat trauma-trauma dari fasial, kita lihat gigi serinya, kita lihat jenggot ataupun kumis, dan juga pembesaran dari lidah tersebut. E-nya kita harus mengevaluasi dengan Rule 332, di mana kita harus melihat dari gigi insisornya, jaraknya, apakah 3 FB, kita juga melihat jarak dari hyoid mentalnya 3 FB, dan juga tiroid ke mulut jaraknya 2 FB. M itu adalah Malampati score, di mana harus lebih dari sama dengan 3. O-nya adalah obstruksi, di mana apakah adanya kondisi seperti epiglottis ataupun peritonsillar abscess, dan juga apakah adanya trauma. N-nya itu neck mobility, apakah ada pergerakan dari leher yang terbatasi. Selanjutnya itu 332 rule, di mana itu pasien akan diminta membuka mulut selebar mungkin, kemudian dokter akan menilai tingkat kesulitan pemasangan intubasi pada pasien. Di mana yang pertama itu pembukaan mulut, kita melihat apakah airway dan kemampuan dari glotiknya masih bagus, itu ada juga ujung dari mentum ke tulang hyoidnya, kita melihat kemampuan untuk defleksi dari lidah dengan laryngoskop. Yang terakhir itu ada thyromental distance, itu memprediksikan lokasi dari laring ke base dari lidah tersebut secara anterior view. Pemeriksaan airway selanjutnya itu dengan Malampati classification, di mana penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Skornya tersebut ada berarti jika nilai M-nya lebih dari sama dengan 3 menandakan adanya kemungkinan kesulitan untuk intubasi, di mana cara pemeriksaannya itu posisi mata pemeriksa dengan pasien sama tinggi. Pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Hasilnya dapat terbagi dalam 4 kelas, di mana kelas 1 itu terlihat palatum mole, uvula, pilar, dan anterior dan posteriornya, seperti dapat pada gambar di pojok kiri. Untuk kelas 2-nya, di gambar selanjutnya itu terlihat palatum mole dan uvulanya. Kelas 3-nya terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Kelas 4, palatum mole tidak terlihat lagi, seperti yang terlihat pada gambar di sampingnya. Pemeriksaan penunjang, di mana kita harus memikirkan seberapa jauh hasil pemeriksaan akan mempengaruhi keputusan penanganan pasien secara anestesi, dan juga dilakukan berdasarkan masalah yang ditemukan dari anamnesis atau pemeriksaan fisik yang akan dievaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang biasa rutin dilakukan seperti pemeriksaan darah tepi, yaitu HB, hematokrit, leukosit, dan platelet. Ini biasanya dilakukan pada usia lebih dari 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi, atau bila diperkirakan akan banyak pendarahan atau perlu transfusi darah, ataupun juga pasien dengan riwayat pendarahan, anemia, gangguan darah, malnutrisi, dan gangguan ginjal, serta hati. Pemeriksaan selanjutnya yang rutin yaitu serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit, di mana pada usia lebih dari 60 tahun, biasanya pada pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi, renal, hati, diare, mual muntah, atau pasien riwayat konsumsi steroid, diuretik, ataupun obat nefrotoksik.
Dapat juga dilakukan tes fungsi hati yang rutin, yaitu pada pasien penyakit hati, nutrisi, maupun pasien yang kecanduan alkohol. Pemeriksaan rutin lainnya itu pemeriksaan koagulasi, di mana pada pasien dengan riwayat gangguan koagulasi, riwayat pendarahan sehabis luka, operasi, dan mudah memar, serta pasien dengan riwayat konsumsi antikoagulan. Dapat juga dilakukan pemeriksaan X-ray torak. Ini dilakukan pada seluruh pasien dengan usia lebih dari 60 tahun, dengan riwayat penyakit jantung, tiroid, pernapasan, kanker, untuk melihat penyebarannya juga bisa. Namun pada pasien dengan riwayat merokok dan ispa yang sudah sembuh, tidak diindikasikan untuk dilakukan X-ray. Dapat juga dilakukan EKG di sini pada orang dengan usia lebih dari 40 tahun, terlebih lagi dengan riwayat penyakit jantung dan hipertensi. Selanjutnya itu asesmen resiko, di mana diagnosis anestesi yang bertujuan untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik. Asesmen resiko ini dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists pada tahun 1961, di mana dilakukan pada semua pasien yang akan menjalankan operasi, meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Status fisiknya dapat terbagi menjadi 6 kelas, seperti pada tabel, di mana kelas pertama itu kelas ini termasuk orang sehat normal dengan kejadian kematiannya hingga 0,1% saja. Untuk kelas 2, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional, keterbatasan atau pasien dengan asa 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim pada operasi, seperti misalnya pada pasien diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, atau asa 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, dan atau alergi aktif, itu tingkatannya sampai 0,12%. Untuk kelas 3-nya, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional, contohnya angina pectoris, infak miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependen insulin, dan PPOK. Itu hingga 1,8%. Untuk kelas 4-nya, di mana kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contohnya angina pectoris yang tidak stabil, infak miokard, atau cerebrovaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat, atau kronis penyakit paru obstruktif, epilepsi yang tidak terkontrol, itu hingga 7,8%. Untuk kelas 5 merupakan kelas termasuk pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi. Pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit dengan pasien yang sakit parah, perawatan darurat yang mungkin diperlakukan pengobatan paliatif hingga 9,4%. Untuk kelas 6, yaitu kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil. Untuk kelas terakhir yaitu kelas E, di mana jika prosedurnya dilaksanakan dengan darurat, status fisiknya diikuti oleh akhiran E. Misalnya itu kelas 3 ditambahi E, seperti 3E. Selanjutnya adalah informed consent, di mana kita harus memastikan pasien yang komponen atau wali mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi atau bedah dan risiko dengan istilah dan bahasa yang awam, agar di sini pasien atau wali dapat memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap prosedur yang akan dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Pasien kompeten merupakan pasien dewasa yang bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat. Pada pasien kompeten tidak bisa diwakilkan. Untuk wali merupakan perwakilan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten, di mana pasien tidak kompeten adalah belum memiliki usia yang cukup, tidak sadar, maupun lain-lainnya, di mana wali dapat berupa diwakilkan oleh orang tua, wali, atau saudara dekatnya. Komponen konsen itu teknik anestesi, backup anestesi, general anestesia, deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Manfaat dari informed consent ini yaitu untuk melindungi dokter dan pasien apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Ini merupakan contoh persetujuan tindak anestesi, di mana di sini harus dituliskan dan juga dijelaskan dengan pasien dengan sebaik-baiknya agar nantinya tidak ada kesalahpahaman antara dokter maupun pasien. Hanya itu persiapan preoperatif. Ini operasi elektif nilai per os, di mana tipe yang pertama itu cairan seperti air, jus buah, terkarbonasi yang daging, ataupun teh ataupun kopi hitam, namun bukan minuman beralkohol sampai 10 ml per kilogram. Ini minimal puasanya untuk semua umur adalah 2 jam. Untuk air susu ibu itu 4 jam. Untuk
Susu formula pada anak-anak itu 4-6 jam. Untuk susu yang bukan dari manusia itu 6 jam. Untuk makanan ringan seperti roti maupun cairan yang bening itu juga harus dihindari makanan-makanan yang digoreng ataupun dengan makanan berlemak. Itu puasanya minimal 6-8 jam. Untuk makanan yang digoreng ataupun makanan berlemak dan makanan-makanan berdaging itu puasanya harus lebih dari 8 jam karena membutuhkan pengosongan dari gastrik yang berkepanjangan. Untuk obat-obatan oral itu puasanya atau dihentikan 1-2 jam dengan air kurang lebih 150 ml. Selanjutnya itu persiapan preoperatif, di mana kita harus mengevaluasi ulang status pasien sekarang dan catatan medik pasien serta kelengkapan lainnya. Konsultasi di tempat jika diperlukan, mengganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi, memberi obat premedikasi, tindakan lainnya seperti pemasangan infus, meja operasi dan instrumen operasi harus disiapkan, mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, alat resusitasi dan obat-obatan resusitasi, obat anestesi yang diperlukan, alat pantau tanda vital, kartu catatan medik anestesi, selimut penghangat khusus bayi dan orang tua agar tidak terjadinya hipotermia. Di mana operasi emergensi itu terdapat 2 persiapan, yaitu persiapan fisikal dan farmakologikal. Di mana persiapan fisikalnya seperti pemasangan nasogastric tube atau NGT sebelum induksi anestesi umum, dan juga persiapan farmakologikalnya, persiapan obat-obatan seperti metocloparamid, cimetidine, dan ranitidin. Untuk premedikasi, definisinya merupakan pemberian obat-obatan sebelum dilakukan anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis ataupun memfasilitasi prosedur anestesi, di mana tujuan premedikasi ini adalah untuk mengurangi sekresi saluran nafas, mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, menyebabkan amnesia, mengurangi mual-mual pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Pemberian obat di periode preoperatif sebelum induksi anestesi dengan periode 1-5 menit pada obat-obatan intravena, 30-60 menit pada obat-obatan intramuskular, dan 60-90 menit pada obat-obatan peroral. Obat-obatan premedikasi yang dapat diberikan seperti golongan benzodiazepin yaitu diazepam, lorazepam, dan midazolam, di mana memiliki efek ansiolisis, yaitu mengurangi ansietas tanpa menurunkan level kesadaran, sedasi yaitu menurunkan kesadaran, amnesia anterograde itu hilangnya memori setelah pemberian obat. Ada juga antikolinergik seperti atropin, glikopirolat, diphenhidramin, dimenhidrinat, itu memiliki antisialogogue, mengurangi sekresi saliva yang sangat direkomendasikan bila intubasi menggunakan fiber optik atau bila menggunakan ketamin. Juga untuk mengurangi refleks vagal, di mana pada pasien dengan heart rate yang rendah, yang diinduksi propolol, translasi otot mata, terutama rectus medial. Selanjutnya, antiemetik seperti metocloparamid dan ondansetron diindikasikan pada pasien dengan skor risiko PONV yang tinggi, misalnya pada wanita yang tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Yang keempat itu profilaksis aspirasi seperti metocloparamid dan natrium sitrat, itu untuk mengurangi volume cairan di gaster, itu adalah metocloparamid, dan meningkatkan pH di lambung seperti antasida seperti sodium sitrat. Antihistamin atau H1 blocker untuk mencegah terjadinya reaksi alergi. Yang keenam itu opioid seperti fentanyl dan morfin, di mana untuk menumpulkan respon simpatoadrenal, misalnya respon naiknya nadi dan tensi saat intubasi, diindikasikan terutama pada pasien jantung iskemik dan hipertensi. Analgesi seperti penanganan nyeri preoperatif, misalnya pada pasien trauma maupun artritis, ataupun dengan efek sedasi seperti morfin yang memiliki efek sedasi tanpa efek ansiolitik. Ini merupakan jenis-jenis obat dan dosis pada orang dewasa seperti obat sedatif, itu diazepam untuk dosis dewasa 5-10 mg, untuk diphenhidramin pada dosis dewasa 1 ml per kilogram berat badan, untuk midazolam 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan, untuk prometasin 1 ml per kilogram berat badan. Analgetik opioid seperti petidin dan morfin, di mana petidin dosis dewasanya 1-2 mg per kilogram berat badan, untuk morfin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Untuk antikolinergik seperti sulfas atropin, dosis dewasanya 0,1 mg per kilogram berat badan.
Untuk antagonis reseptor H2 seperti simetidin ataupun ranitidin itu 600 mg secara intravena, dan antiemetik seperti ondansetron 4-8 mg secara intravena. Sekian mengenai manajemen perioperatif dan preoperatif yang dapat saya jelaskan. Bila ada saran ataupun masukan dapat dituliskan ataupun diberitahukan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.